Ketika serangkaian mantra diucapkan oleh dukun tersebut, guys, dan sosok Ningsih ini menghilang di dalam sunyinya kegelapan. Akhirnya Pak Slamet pulang ke rumahnya. Akan tetapi teror dari si Ningsih ini tetap menghantui Pak Slamet. Pak Slamet pun akhirnya tidak bisa melanjutkan hidupnya kembali, alias Pak Slamet ini wafat dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Guys, kali ini gua mau menceritakan tentang kisah mistis atau kisah horor yang memang dialami oleh seseorang yang pernah tinggal di pedalaman hutan. Dan kalian mau tahu guys cerita selengkapnya seperti apa? Yuk, jangan lupa tonton terus dan simak ceritanya. Jadi cerita ini gue dapat dan gue angkat dari sebuah pengalaman kisah misteri dari seorang kakek tua yang tinggal di sebuah desa atau hutan di pedalaman Bogor. Pak Slamet ini tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil, di mana rumah beliau itu terdiri atau terbuat dari bilik atau dari anyaman dan dikelilingi oleh banyaknya pohon-pohon atau bahkan hutan-hutan yang sangat rimbun, guys. Jadi benar-benar definisi rumah yang tinggal di dalam hutan yang emang terpencil, terus udah gitu suasananya tuh serem, guys. Dan Pak Slamet ini, guys, tadiannya mereka tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Namun karena Pak Slamet ini tidak mempunyai pekerjaan, bahkan istri dan anaknya ini ditelantarkan, maka istrinya ini menggugat cerai Pak Slamet. Dan akhirnya Pak Slamet ini hidup sendiri dan sebatang kara, guys. Karena Pak Slamet ini hidup sendiri dan sebatang kara, dan beliau ini merasakan sakit hati bahkan dendam kepada istrinya, kalau istrinya itu pernah bilang katanya nggak akan pernah maju dan nggak akan pernah bisa hidup bahagia kalau misalnya punya suami yang nggak ada penghasilannya. Jadi Pak Slamet ini kayak frustasi atau depresi, dan beliau ini sempat berpikiran bagaimana caranya gue ini bisa kaya tapi dengan jalur atau jalan yang instan. Dan akhirnya si Pak Slamet ini ketemu dengan temannya, yaitu Pak Akbar. Dan Pak Akbar ini ya mengetahui kurang lebihnya itu tentang pesugihan. Dan pesugihan yang Pak Akbar tawarkan kepada Pak Slamet ini yaitu pesugihan kuntilanak. Dan Pak Slamet ini, guys, setelah dikasih tahu sama si Pak Akbar ini kalau ada pesugihan kuntilanak, beliau sangat amat tertarik dengan pesugihan kuntilanak tersebut. Dan rumor tentang pesugihan kuntilanak ini tuh sangat marak dan viral di desanya Pak Slamet. Bahkan pesugihan kuntilanak ini menjadi perbincangan hangat di setiap warga. Dan meskipun Pak Slamet ini sudah lanjut usia, guys, dia tuh tidak merasa khawatir atau dia tuh tidak merasa gentar gitu untuk tidak melakukan pesugihan tersebut. Bahkan dia merasa ingin cepat-cepat melakukan pesugihan kuntilanak tersebut, guys. Jadi Pak Slamet ini berpikir cuman satu, gue kaya, terus gue bisa membanggakan diri gue nih ke mantan istri gue kalau gue tuh bisa loh punya uang, nggak kayak yang lu bilang kemarin-kemarin sampai lu ninggalin gue atau menceraikan gue gitu. Jadi cuma satu pemikiran Pak Slamet itu karena memang mungkin Pak Slamet ini sudah terlanjur sakit hati atau bahkan sudah menyimpan rasa dendam yang sangat amat dalam itu kepada sang istri. Jadi dia tuh kayak pengen menunjukkan apa yang dia punya aja gitu. Dan akhirnya si Pak Akbar ini membawa si Pak Slamet untuk pergi ke tengah-tengah hutan, dimana di hutan itu tidak pernah ada orang yang lalu lalang. Itu jadi benar-benar hutan yang terpencil banget. Dan di situ berdirilah sebuah rumah yang dimana katanya rumah tersebut itu ditinggali oleh seorang dukun.
Dan dukun tersebut adalah sosok seorang wanita tua yang memang sudah lama tinggal dan menetap di dalam hutan tersebut. Pak Slamet merasa deg-degan saat pertama kali menginjakkan kakinya di tempat dukun tersebut. Dan dukun tersebut menerima Pak Slamet dan Pak Akbar dengan penuh ramah tamah. Dukun ini menjelaskan proses yang harus dikerjakan atau proses yang harus dilakukan oleh Pak Slamet. Si Pak Slamet ini harus memberikan sesuatu yang sangat amat berharga sebagai syarat tumbal untuk menghubungi atau mendatangkan sosok dari kuntilanak tersebut. Dan Pak Slamet pun memilih untuk memberikan sebuah perhiasan yang dimana perhiasan itu sebenarnya adalah benda turun-temurun yang memang diwariskan dari nenek moyangnya si Pak Slamet ini. Sebenarnya tidak boleh dijual dalam keadaan apapun, hanya mungkin Pak Slamet udah nggak punya apa-apa yang harus diberikan, makanya dia itu memberikan sebuah perhiasan yang menurut dia itu benda yang paling berharga di hidupnya dia, karena benda itu menjadi benda yang turun-temurun dari neneknya si Pak Slamet ini. Dan dukun itu mengambil perhiasan yang diberikan oleh Pak Slamet. Mulailah si dukun ini melantunkan mantra-mantra kuno dan suasana menjadi sangat semakin tegang, sunyi, dan udara di sekitar pun sangat amat terasa dingin. Seketika saat mantra mencapai puncaknya, tiba-tiba suasana sekejap menjadi berubah, di mana cahaya bulan yang redup menjadi semakin terang, dan dari kejauhan terdengar suara lirih dari seorang perempuan yang bernyanyi atau bersenandung dengan nada yang sangat merdu. Dari kegelapan muncullah sosok kuntilanak dengan gaun putih. Kuntilanak tersebut memiliki wajah yang sangat anggun, tetapi matanya itu memiliki banyak kepedihan serta kehausan. Sontak ia langsung melihat ke arah Pak Slamet, dan dukun memberitahu kepada Pak Slamet bahwa sosok kuntilanak yang sedang datang itu bernama Ningsih, seorang wanita muda yang meninggal sangat amat tragis. Dan Pak Slamet ini walaupun dia merasa ketakutan karena meminta kekayaan seperti yang dijanjikan, bahkan sosok kuntilanak yang bernama Ningsih pun ini sangat setuju untuk membantu Pak Slamet. Namun tetap dengan satu syarat, di mana Pak Slamet ini harus membantu mengakhiri kutukan yang membelenggu rohnya dari si Ningsih ini. Pak Slamet pun setuju tanpa berpikir panjang. Beberapa hari berlalu setelah Pak Slamet ini berhasil menempuh pesugihan kuntilanak, dan kehidupan dari Pak Slamet ini berangsur berubah drastis, guys. Pak Slamet ini menjadi seorang yang kaya raya, memiliki harta dan tanah yang amat sangat luas. Namun naas guys, kebahagiaannya itu tidak berangsur secara lama atau abadi. Setiap malam Pak Slamet ini harus mendengar suara tangisan atau suara rintihan dari sosok hantu kuntilanak yang bernama si Ningsih ini. Lantas Pak Slamet ini mulai merasa terganggu dengan adanya suara-suara itu guys, dan akhirnya menimbulkan teror psikologis dari Pak Slamet itu sendiri. Jadi pada suatu malam ketika rumahnya dari Pak Slamet ini dipenuhi dengan suara gemuruh dan suara tangisan, Pak Slamet ini memberanikan diri untuk menemui si Ningsih ini di tengah hutan. Dengan mata penuh penyesalan, si Ningsih ini mengungkapkan bahwa pesugihan itu adalah sebuah kutukan. Lalu Pak Slamet itu merasa dibohongi dan merasa dijebak.
Dan sekarang Pak Slamet itu harus bertanggung jawab untuk membebaskan atau melepaskan kutukan dari si Ningsih ini. Dan Pak Slamet itu harus mengakhiri kutukan tersebut. Lalu Pak Slamet mendatangi rumah dari si dukun tersebut. Dan dukun tersebut menjelaskan kepada Pak Slamet bahwa kutukan itu dapat diakhiri oleh Pak Slamet jika Pak Slamet bersedia mengorbankan lagi kekayaannya dan memberikan lagi sesuatu hal yang lebih berharga. Jadi belum sempat nih Pak Slamet itu menyombongkan dirinya kepada mantan istrinya kalau gue tuh udah kaya sekarang, itu belum sempat. Tapi Pak Slamet tuh udah kena mental karena si Ningsih ini tuh selalu nangis, bikin mental si Pak Slamet ini tuh benar-benar kayak terganggu psikologisnya. Dan akhirnya guys, kejujuran dari kebaikan hati Pak Slamet itu menyetujui syaratnya tanpa ragu. Ketika serangkaian mantra diucapkan oleh dukun tersebut guys, kutukan pun akhirnya terlepas. Dan sosok Ningsih ini menghilang di dalam sunyinya kegelapan. Akan tetapi guys, tidak hanya sampai di situ. Namanya kita sudah berjanji atau kita sudah ada perjanjian dengan iblis, maka tidak segampang itu juga kita membalikkan keadaan menjadi lebih normal. Akhirnya Pak Slamet pulang ke rumahnya. Akan tetapi teror dari si Ningsih ini tetap menghantui Pak Slamet. Dan Pak Slamet ini menjadi sering sakit-sakitan guys. Entah apa yang sering dialami Pak Slamet, tapi Pak Slamet ini selalu merasakan sakit. Dan setiap kali Pak Slamet ini berobat ke rumah sakit, dokter bilang tuh Pak Slamet selalu dalam keadaan sehat. Tapi Pak Slamet ini tidak pernah merasa dirinya tuh sehat. Dan Pak Slamet ini setiap harinya atau setiap minggunya itu terus bolak-balik ke rumah sakit dan ke dokter untuk mengecek kesehatan dirinya. Sampai pada akhirnya kekayaan Pak Slamet ini habis karena Pak Slamet gunain untuk berobat terus ke rumah sakit. Dan pada akhirnya nasib berkata lain guys. Pak Slamet pun akhirnya tidak bisa melanjutkan hidupnya kembali, alias Pak Slamet ini wafat dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Ia meninggal dengan keadaan sendiri, sebatang kara, tanpa adanya orang yang menemani guys. Oke guys, jadi kesimpulannya atau pesan dari gue, di dunia ini nggak ada yang instan kecuali Indomie sama Popmie. Dan nggak ada kekayaan yang bisa abadi dengan adanya pesugihan. Sekali lagi, nggak ada kekayaan yang bisa abadi dengan adanya pesugihan. Pasti ada syarat-syarat ataupun ada efek-efek yang memang harus ditempuh dengan sendirinya. Jadi merugikan diri sendiri guys. Jadi uang itu tuh kayak cuman halusinasi lu doang. Oke, makasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Semoga kalian sehat-sehat terus. Dan jangan lupa nih yang belum subscribe, yuk bantu subscribe. Terus bantu juga gue untuk mengembangkan channel YouTube gue. Jangan lupa juga nih untuk share-share video gue ke rekan atau keluarga kalian, biar bisa nonton bareng nih, nonton channel YouTube gue, oke? Gue Maya pamit undur diri dan sampai ketemu di kisah misteri selanjutnya. Bye-bye!